Sudah 2 tahun, kita hidup berdampingan dengan virus corona. Sudah 2 tahun pula, dunia pendidikan mengalami perubahan, yaitu dari aktivitas di sekolah secara langsung menjadi sekolah tanpa tatap muka atau online. Namun, seiring berjalannya waktu, pandemi COVID-19 kini sudah menjadi endemik, yang dimana pemerintah mengizinkan sekolah untuk kembali beraktivitas. Lalu, apa saja yang dilakukan sekolah untuk menjalankan kebijakan pemerintah dengan kembalinya aktivitas sekolah tatap muka? Mari kita simak cerita dari Kepala SMA Negeri 1 Kota Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Usep Kasman, Kepala SMA 1 Kota Depok sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang. Yang pertama mungkin yang saya rasakan adalah saya melihat wajah cerah anak-anak ketika mereka kembali ke sekolah. Karena selama 2 tahun mereka harus terkurung di rumahnya masing-masing, melihat laptop atau alat-alat yang lainnya, tidak berinteraksi dengan teman-temannya. Kemudian yang selanjutnya, saya juga berbahagia karena saya bisa melihat juga bagaimana aktivitas fisik mereka yang selama ini mungkin mereka tidak bisa berinteraksi dengan teman-temannya, tidak bisa berolahraga, tapi ketika pandemi sudah berakhir, sekolah kembali normal, mereka sudah berinteraksi dan melakukan semua aktivitas fisik, dan mudah-mudahan ini membawa kebaikan buat semuanya. Nah, menurut Bapak sendiri nih, apa aja sih perbedaan antara sekolah online dan offline selain dari proses pembelajaran? Ya. Saya melihat sekolah itu kan sebetulnya bukan hanya sarana atau alat atau tempat untuk mengembangkan kecerdasan intelektual saja, tapi di sekolah juga harus ada interaksi sosial. Nah, pada saat anak-anak itu belajar online, mereka itu sangat individualis karena mereka belajar sendiri-sendiri di rumah dengan menghadapi laptop atau gadget atau alat-alat IT yang lainnya. Tapi ketika mereka sudah offline, sudah belajar di sekolah, maka tidak hanya belajar tentang apa itu matematika, fisika, biologi, tapi yang lebih penting adalah interaksi dengan teman-teman mereka, interaksi sosial. Yang ini yang tidak bisa diperoleh ketika kita belajar daring gitu ya. Ya. Bapak sendiri efektif gak sih sebenarnya sekolah online ini? Kan kajian-kajian yang dilakukan oleh Kemendikbud pun memang pembelajaran secara online itu ada learning loss gitu. Ya, pembelajaran yang apa ya, ketidakefektifan itu ada memang nyata, sehingga Kemendikbud itu membuat kurikulum kurikulum yang disederhanakan pada saat itu. Kenapa? Karena untuk mengatasi itu. Nah, kemudian untuk mengatasi itu juga, maka Kemendikbud pun mengembangkan kurikulum merdeka. Kenapa? Salah satunya akibat dari pembelajaran secara online ternyata ada hal-hal yang hilang gitu, yang akibat ketidakefektifan itu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran yang sekarang menjadi offline, ketertinggalan kita ketika online itu bisa dikejar. Jadi memang jelas ada perbedaannya dan ada ketertinggalan lah akibat dari pembelajaran online. Oke. Kalau dari SMA 1 sendiri nih Pak, apa saja nih kebijakan yang sudah dilakukan oleh sekolah untuk menjalankan transisi dari sekolah online ke offline? Ketika perubahan dari online ke offline, ini kan kemarin itu sudah dilakukan ketika akhir-akhir semester sebelum mereka kenaikan kelas. Jadi sebelum bulan Juni itu sudah ada pembelajaran offline. Nah, pada saat itulah mulai pembelajaran, coba dulu sehari masuk, sehari tidak. Kemudian 3 hari kelas 10, lalu 3 hari lagi kelas 11 dan seterusnya. Jadi bergantian. Nah, setelah itu ada penyesuaian, maka ketika tahun ajaran baru sekarang semuanya langsung offline semuanya. Ya, dengan ada batasan-batasan lah. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanyakan kapan transisinya, akhir semester kemarin kita sudah melaksanakan itu. Bagaimana anak-anak itu tidak langsung sampai sore, cuma jam 12 gitu, sekitar 3 jam di sekolah mereka pulang. 3 jam di sekolah mereka pulang. Kadang 1 hari masuk, 1 hari tidak masuk untuk pembiasaan. Nah, setelah dirasa cukup, nah tahun ajaran ini semuanya sudah full seperti biasa. Sampai ada kajian lain ya, ketika misalnya pandemi itu ternyata juga
berkembang lagi, penyebaran COVID juga ternyata juga semakin berkembang, itu juga mungkin akan kita perhitungkan apakah kita kembali pembelajaran online lagi. Ya. Tadi kan ngomongin sekolah online ya, tapi dengan perbandingan sekolah offline nih, menurut Bapak efektif juga nggak sih kalau sekolah offline itu? Kalau di kita ya, sebetulnya memang lebih efektif offline. Di situ ada interaksi. Saya juga sudah bicara dengan teman-teman guru. Nah, ketika kita pembelajaran offline itu kan ada interaksi kita, guru pendidik dengan para siswa. Dari tatapan mata saja kita kan bisa melihat bagaimana nih keadaan siswa gitu ya. Tapi kalau online kan itu sudah susah terdeteksi. Apalagi misalnya ada beberapa siswa yang punya kendala teknologi, kendala pulsa, kendala kuota, walaupun sudah dibantu oleh sekolah. Apalagi misalnya dia tinggal di tempat yang memang jaringannya sangat lemah, itu jadi kendala tersendiri untuk online. Tapi offline itu jelas kalau ditanya mana efektivitas offline atau online, saya lihat beberapa kajian memang pembelajaran offline lebih efektif dibandingkan pembelajaran online. Nah, selain kegiatan belajar nih Pak, ada kegiatan apa lagi sih yang sudah dijalankan secara efektif atau beroperasi setelah kayak ekstrakurikuler atau segala macam? Gini, kalau saya berpendapat kan semua kegiatan yang ada di sekolah itu memang kegiatan belajar. Cuma caranya kan ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler. Jadi kalau selain kegiatan belajar ya di sekolah semuanya kegiatan belajar. Cuma kalau pertanyaannya apa ekstrakurikulernya? Nah untuk kelas 10 kemarin kita sudah mengadakan perkemahan di Ciawi. Nah kita kerjasama dengan Kodam Jaya. Bagaimana membina anak-anak penegak kita yang baru masuk dari SMP ke SMA, itu kita bina di sana selama 2 hari 1 malam. Yang sebelumnya kita juga sudah melaksanakan MPLS, kemudian disambung dengan kepramukaan. Nah di sana saya melihat juga luar biasa anak-anak gembira. Mereka bersama-sama di tenda, begitu, satu tenda 3 orang, gitu. Kemudian mereka belajar survival, mereka juga belajar bagaimana penyelamatan dalam air dengan perahu karet dan seterusnya. Kegembiraannya luar biasa. Lalu selanjutnya juga anak-anak OSIS juga sudah mencanangkan ada kegiatan aksi, rangkaian kegiatan mulai dari lomba-lomba sampai diakhiri dengan pentas seni begitu. Kemarin sudah di launching hari Senin. Nah itu juga luar biasa semangat mereka gitu untuk berkegiatan. Dan itu saya maklumi, saya paham betul karena selama 2 tahun itu kan mereka betul-betul tidak bisa melakukan apa-apa. Nah sekarang bisa melakukan segala sesuatu seperti biasa, tinggal bagaimana kita sebagai pendidik tetap mengawasi supaya apa yang mereka lakukan itu tidak kebablasan, tetap dalam koridor pembelajaran itu saja. Ya, sudah terlaksana. Ya. Tapi kan kalau buat secara sudah terlaksana, tapi kan pasti ada nih perbedaan yang sebelumnya sama sekali nggak ada COVID, sampai sekarang ada COVID dan kembali berjalan. Itu ada nggak sih perbedaan aturan-aturan? Ya, seperti kemarin ketika perkemahan ada pembatasan. Kalau dulu mungkin satu tenda bisa 8 orang, 7 orang, 5 orang. Sekarang maksimal 3 orang. Lalu sebelumnya harus ada surat keterangan sehat dan seterusnya. Jadi ada pembatasan seperti itu. Demikian juga di sekolah, ketika upacara atau apa, tetap menggunakan masker. Ya. Pagi-pagi tetap ada pengukuran suhu. Ya. Ya masalah efektif tidak efektifnya kan nanti bisa kita kaji ulang gitu ya. Nah, lalu sarana tetap tempat cuci tangan juga tetap kita siapkan semuanya. Nah, untuk hal-hal itu memang tetap kita siapkan. Ya. Nah, sekarang ini kan baru aja penerimaan siswa baru ya Pak? Ya. Ada nggak sih aturan-aturan tertentu yang dijalankan gitu setelah kembali tatap muka sekolah? Kalau berkaitan dengan siswa baru sama lah seperti yang sudah-sudah untuk pendaftaran semuanya. Setelah mereka masuk juga kalau dulu ketika masa pandemi, ketika mereka pertama masuk, MPLS-nya online. Sekarang sudah offline. Dulu ketika mereka pertama masuk tidak bisa ikut melaksanakan kegiatan perkemahan, sekarang sudah bisa. Mungkin kalau perbedaan yang mencolok itu kali ya, seperti itu. Iya. Tadi kan dijelaskan sama Bapak sendiri ada transisi yang Iya. tadinya sekolahnya siswanya 50%, terus Iya. sekarang 100%. Itu yang Bapak rasakan dampak efeknya itu seperti apa sih? Dari perpindahan itu mahasiswa yang tadinya setengah Iya. sekarang full. Kalau sampai sekarang sih belum muncul masalah ya, belum muncul kasus-kasus yang signifikan gitu. Apakah itu penyebaran COVID atau apa? Justru saya melihat pagi itu kan saya suka berdiri di depan untuk menyambut anak-anak. Mereka dari matanya semangat masuk ke sekolah gitu kan, gembira masuk ke sekolah.
Nah siang pun saya melihat ya tertib gitu, sampai siang mereka juga tetap bertahan untuk belajar. Jadi kalau sekarang sudah kelihatannya seolah-olah sudah normal ya, walaupun ada beberapa yang tetap harus kita perhatikan. Masalah jarak, kemudian juga masker, kemudian mereka juga disarankan untuk bawa bekal dari rumah dari pagi gitu, tidak bisa nitip-nitip di depan misalnya. Karena saya yakin kalau misalnya kita sarankan ke orang tua untuk menyiapkan bekal dari rumah, maka lebih bersih, lebih higienis gitu. Dan tambahan mungkin ketika orang tua menyiapkan bekal untuk anaknya kan sambil mendoakan kan. Kalau Gojek belum tentu mendoakan kan, tapi kalau orang tua yang menyiapkan sambil mendoakan supaya anaknya lebih soleh, lebih pinter kan begitu. Nah, itulah mungkin efek-efek psikologisnya lah. Lebih suka online, sekolah tatap muka tapi 50% atau full 100%? Ya. Kalau itu terus terang belum kita lakukan. Kita hanya pertanyaannya offline atau online gitu ya. Nah kalau pertanyaan dimunculkan rata-rata memilih offline. Tapi kalau 50% sekian belum pernah kita tanyakan. Ya, termasuk ke orang tua ya. Ketika itu orang tua lebih suka, ketika kemarin-kemarin juga kapan sekolah katanya. Ternyata orang tua juga ketika menjadi guru untuk anaknya sendiri kewalahan juga gitu ya. Apalagi menjadi guru untuk semuanya mungkin. Ya, pada saat masih online itu banyak pertanyaan, kapan mulai. Nah, itu pernah jadi problem ya Pak, di transisi orang tua yang tadinya menyerahkan anaknya ke sekolah sampai akhirnya harus mengajarkan lebih banyak Iya. gitu. Itu ada nggak sih arahan atau bentuk kerjasama dari pihak sekolah dengan orang tua ini untuk pendampingan itu? Ya, kalau kami itu kan menggunakan pakai Moodle. Jadi pakai learning management system sendiri. Jadi semua materi sudah ada di Moodle, anak-anak bisa mengakses. Kemudian guru juga melakukan tatap muka online via Zoom dan seterusnya begitu. Cuma memang komunikasi dengan orang itu untuk mengingatkan saja ke orang tua bahwa ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Nah, kalau anaknya normal sih tugas-tugas yang kita berikan pasti bisa diselesaikan lah. Kalau keterlambatan itu memang wajar karena kan namanya anak ya, kalau tidak kita ingatkan pasti pekerjaan rumah itu pasti ditunda. Ya, pernah mungkin kita pernah SMA mungkin seperti itu juga ya. Harusnya bisa kerjakan sekarang, besok. Nah, itu mungkin yang dikerjasamakan antara wali kelas dan orang tua. Sehingga secara periodik setiap bulan atau tribulan wali kelas mengingatkan ke orang tua, terutama bagi anak-anak yang memang pengumpulan tugasnya kurang tepat waktu gitu. Kalau masalah pembelajaran, ya alhamdulillah anak-anak kita mampu belajar mandiri dengan dituntun dengan menggunakan Moodle. Karena di Moodle sudah terinci itu materi-materinya, tinggal baca, lalu besoknya pertemuan gurunya kan via Zoom dan seterusnya seperti itu. Jadi kemarin sih tidak timbul masalah untuk itu. Nah mengenai daya serap, ini yang jadi masalah. Nah, kadang-kadang kan kemampuan anak untuk belajar mandiri ya, berbeda-beda. Ada yang dia bisa belajar dengan membaca, ada dia bisa belajar dengan mendengarkan dari guru, ada juga dia bisa lebih mudah belajar dengan melihat film misalnya. Nah itu yang berbeda-beda karena modal belajar mereka berbeda-beda. Nah daya serapnya jelas beda kalau belajar online dengan belajar offline. Ini Pak, apa nih pesan dari Bapak untuk seluruh warga sekolah dalam menghadapi new normal ini? Yang pertama, setiap kita ini kan punya kemampuan untuk berubah, untuk beradaptasi. Saya harap semua warga sekolah mampu beradaptasi dengan kondisi apapun. Nah, karena ketika kita mampu beradaptasi, kita mampu berubah sesuai dengan keadaan, insya Allah kita akan menjadi orang yang lebih sukses. Seperti itu saja. Mari kita hadapi segala sesuatu, lingkungan yang semakin berubah dengan tenang, gitu ya. Persiapkan diri, mari sama-sama berubah gaya hidup kita supaya masa depan kita bisa lebih baik.